Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu Saudara sekalian, jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita bisa menjalankan sholat Isya dengan berjamaah, yang mana kita berangkatnya tadi sudah ada tanda-tanda gerimis ini. Artinya permohonan kita supaya diturunkan hujan sudah cukup lama ya, kemarau ini, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul kiamah, dan semoga sahabat beliau yang tuntas sekalian. Bapak Ibu sudah sedang cermati, tema ngaji pada malam hari ini itu yang dulu ditanyakan Pak Marhino, masalah sholat ya. Tapi ini diawali dari sisi kehidupan kita sebagai hamba Allah, bahwa ternyata ketika Allah ciptakan yang namanya manusia, kemudian di antara manusia itu ada manusia pilihan yang diangkat untuk menjadi pembimbing, menjadi penuntun, menjadi suri teladan. Itu adalah para nabi dan para rasul. Kemudian dilengkapi pula para nabi dan rasul itu adalah kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam tauhid dikatakan itulah yang namanya kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala, firmannya Allah, ya, ngendikanipun Gusti Allah ya. Jadi dilengkapi yang namanya manusia pilihan itu, yaitu kitab-kitab yang ada, atau istilahnya yang lainnya disebut dengan suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, yaitu dikenal dengan suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam, suhuf Ibrahim wa Musa, gitu ya. Baik, jadi ada manusia pilihan yang bisa dicontoh, ya, menjadi peragaan bagaimana tata cara ibadah yang benar pada Allah Ta'ala, yaitu para nabi dan rasulnya. Kemudian Allah turunkan pula, yaitu namanya kitab-kitab samawi, kitab-kitab firman Allah, kalamnya Allah. Dan ini menjadi rukun iman yang harus kita yakini, kita percayai bahwa sebagai seorang muslim itu harus percaya adanya rukun iman yang jumlahnya ada 6 ya. Rukun iman jumlahnya ada 6. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah ya, di sana dikatakan bahwa yang disebut dengan iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Artinya adalah yang namanya rukun iman, yaitu dikatakan di sana antu'mina billah, engkau ini percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuhan. Jadi yang pertama, yaitu beriman adanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi dasar daripada rukun iman yang berikutnya. Kemudian wa malaikati, dan malaikat-malaikat Allah, mengimani adanya malaikat-malaikat Allah, makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya, yang tidak pernah bangkang sama perintahnya Allah, karena memang diciptakan para malaikat itu adalah untuk patuh kepada Allah. Jadi nggak ada istilah yang namanya malaikat bangkang, tidak ada. Jadi semuanya tunduk patuh kepada Allah. Yang ada istilah bangkang dan tidak itu ya dua makhluk yang namanya apa, Pak? Manusia dan jin. Karena manusia dan jin itu punya ikhtiar, punya pilihan. Ya, jadi kalau misalnya mau beriman, ya silakan. Mau mengingkari atau kufur atau kafir, istilahnya, ya silakan. Itulah manusia, gitu kan? Baik, jadi antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah ini artinya tidak hanya diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran yang kita kaji ini, tapi juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada yang namanya kitab Zabur, kitab Taurat, ya, kitab Injil gitu, dan Al-Quran. Ini kita harus percaya, mengimani adanya kitab-kitab Allah yang turun sebelum Al-Quran. Tapi batasan kita hanya percaya, tapi tidak harus mengamalkan isi kandungannya.
Karena kita sudah punya kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu yang namanya Al-Quranul Karim, gitu ya. Kemudian antum minabillahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Nah, rusulihi itu artinya para rasulnya. Kita pun mengimani adanya para rasul. Ya. Kemudian wa tumina bil qada wa bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Dan yang terakhir adalah wa tumina bil qadari, yaitu beriman kepada qadar Allah baik maupun buruk. Bapak sudah saya hormati, kemudian karena Allah telah turunkan para nabi dan rasul, kemudian dilengkapi dengan kitab suci Al-Quran, maka bagaimana manusia, termasuk kita ini umatnya Kanjeng Rasul, itu di dunia supaya punya pedoman hidup. Nah, pedoman hidup kita ini ya Quran dan hadis. Ya, pedoman hidup kita ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu Bapak sekalian yang saya hormati, ternyata kita merasakan bahwa hidup di dunia ini adalah penuh dengan godaan-godaan, penuh dengan istilahnya cobaan-cobaan yang senantiasa mengiringi setiap saat pada diri kita. Maka kemudian ayat yang akan kita bahas ini adalah bagaimana kita ini supaya selesai di saat menghadapi masalah, ya kita bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, kemudian disinilah Allah memberikan tata cara, ya bagaimana kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memohon kepadanya, munajat kepadanya, ya memohon kepada beliau ini, yaitu dengan wasilah, dengan cara wasilah untuk takarub mendekat diri pada Allah. Dan wasilahnya itu apa? Nah, inilah ayat yang kita baca. Baik, bahasa yang saya hormati, mari kita perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan ada di dalam surat Al-Baqarah pula, ya. Tapi yang ayatnya 153 ada. Jadi lain. Jadi kalau yang lainnya adalah diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Itu ayat yang lainnya, yaitu surah Al-Baqarah juga, tapi ayatnya 153. Yang kita bahas ini adalah ayat yang surat Al-Baqarah tapi ayat 45 dan 46. Walaupun dua ayat, tapi karena ini adalah masalah penting, saya kira mungkin kita bahas bisa sampai setengah jam ke depan, gitu ya. Baik, Bapak sekalian saya hormati, jadi Allah berfirman, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, yaitu dengan apa? Dengan melakukan amalan yang namanya bisabri, kesabaran. Ya, yang kedua adalah wassalah, dan menjalankan ibadah sholat. Nah, kalau kita baca tafsirnya adalah wasta'inu fi kulli umurikum bisabri bijami anwa'ihi. Jadi minta tolonglah engkau kepada Allah fi kulli umurikum, di setiap persoalan diri kalian, yaitu dengan cara bisabri, dengan sabar, bijami anwa'ihi, dengan macam-macam atau jamak atau istilahnya model-model sabar yang sudah kita kenal. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah sabar yang kita kenal itu yang seperti apa? Maka para ulama pun mencoba untuk memberikan istilahnya klasifikasi atau istilahnya sabar ini dalam hal apa saja. Yang pertama, bahasa yang saya hormati, yaitu sabar di saat menjalankan perintah Allah. Ternyata ketika kita menjalankan perintah Allah ini butuh kesabaran. Contoh real adalah di saat kita ikut berjamaah. Sholat 5 waktu ini kan kita berjamaah. Itu perintahnya Allah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Di saat kita sholat 5 waktu, kita kemudian berjamaah, kita ini kan ngikut daripada gerakan apa? Imam. Tidak boleh mendahului imam. Kita harus sabar ini. Ya, cuma imam ya harus tahu diri. Kalau jamaah belakang sepuh-sepuh gitu ya, naik maca ayat ya jodoh, jangan panjang-panjang. Ya, walaupun sudah hafal Quran misalnya, tahu diri gitu ya. Ketika di belakang ada bawa anak kecil yang menangis misalnya, ya jangan dilama-lamain ketika baca ayat Al-Quran. Baik, jadi artinya sabar di saat menjalankan ketaatan kepada Allah. Begitu juga sabar di saat Ramadan itu puasa. Nunggu jelang buka itu kan lama itu, Pak. Artinya itu dari pagi sampai jelang buka. Justru yang kelihatan lama itu malah jelang buka. Kalau sudah kalau jam 5 itu malah kelihatan lama, kok gak maghrib gitu ya. Tapi ini ketika aktivitas pagi sampai siang itu kita santai, gitu kan, nggak terasa ya.
Tapi malah jelang buka ini jam 5 ini kapan sih? Nggak buka, nggak segera datang juga. Nah, jadi itu ujian, ya, namanya harus sabar. Jadi sabar dalam menjalani apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, termasuk ibadah-ibadah yang lain, ya. Kalau dengan pas sudah haji, itu ya begitu tawaf, pokoknya penuh dengan kesabaran. Jadi taat pun, ya, menjalankan perintahnya Allah butuh kesabaran. Nah, macam yang kedua, kalau tadi dikatakan dalam tafsirnya itu kan fi kulli umurikum bisabri bijami anwahi, yaitu setiap perkara apa saja, ya, silahkan minta kepada Allah dengan sabar, dengan model sabar yang macam-macam tadi itu. Nah, ternyata oleh para ulama dikatakan sabar ada 3 tadi ya, macamnya, ya. Yang pertama di saat menjalankan perintahnya Allah, dan yang kedua itu saat menjauhi larangannya Allah, Pak. Jadi ternyata ketika kita akan menjauhi larangan Allah itu juga butuh yang namanya kesabaran. Utamanya Bapak Ibu sudah saya hormati, ketika kita ini berteman, bergaul dengan lingkungan yang kebetulan nggak kondusif untuk berbuat baik, tapi malah lingkungan yang mohon maaf ya negatif misalnya. Kita ini harus sabar juga nih Pak. Nek wis biasanya dulu mungkin awalnya adalah berbuat negatif ya, suka minum lah, suka ikut judi apa, nomor togel misalnya gitu ya, dulu. Tapi sekarang sudah berubah, sudah hijrah. Kadang-kadang ketemu dengan teman lama yang dulu, diajak enggak kira-kira Pak? Belum tahu kalau kita ini sudah berubah, mesti kira-kira apa? Diajak Pak, kan? Ayo bareng-bareng lah, ayo, nah, gitu ya, ayo minum lagi, gitu. Nah, itulah itu ajakan. Ternyata kita butuh apa berarti? Sabar Pak, menghadapi teman-teman lama yang masih apa? Belum hijrah, istilahnya belum bertobat tadi. Baik, ini contoh real ketika kita ini pun juga harus sabar di saat menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu juga ketika ada apa yang namanya perbuatan negatif di depan kita, ya, kemudian kita berusaha untuk sabar menahan diri betul, jangan ikut-ikut dalam perbuatan maksiat dan dosa. Itu pun juga harus sabar. Makanya sabar yang kedua oleh para ulama dikatakan yaitu sabar di saat menjauhi larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini macam yang kedua daripada sabar. Ya, makanya ini penting sekali kita ilmui dulu, kita ngerteni dulu, kita pahami dulu, supaya ketika kita mohon munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu betul-betul bisa menghayati yang namanya sabar ini. Nah, sabar yang ketiga itu yang disebut dengan sabar di saat mendapatkan ujian kehidupan, musibah, masalah, ya. Itu diharuskan kita ini harus bersabar. Ya, di saat itu kita harus sabar, dan memang yang namanya manusia hidup tidak lepas daripada yang namanya ujian kehidupan. Ya, bahkan kalau kita katakan nih orang berani hidup ning dunia gitu, apa namanya? Ya enggak usah nggak berani ngadepi apa yang namanya ujian kehidupan. Jadi selama masih di dunia mesti ada yang namanya apa? Ujian kehidupan gitu ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mulk itu, yaitu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, itu biasanya soal diapal ke Ustaz siapa itu? Yusuf Mansur ya itu ya. Jadi surat Tabaruk itu Pak. Tabaruk itu sunahnya dibaca jelang apa? Jelang tidur Pak ya. Kalau misalnya jelang tidur kita baca itu supaya nanti tidak mendapatkan apa? Siksa kubur. Jadi Tabaruk namanya, surat Tabarakalladzi. Jadi surat Al-Mulk. Nah, ayat yang kedua itu Allah menjelaskan begini, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah lah yang telah menciptakan yang namanya kehidupan. Allah lah yang menakdirkan yang namanya kematian itu ya. Untuk apa? Liyabluwakum. Menguji kepada kalian semuanya. Ayyukum ahsanu amala, siapa sih di antara kalian yang paling bagus amalnya. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Jadi ternyata memang Allah menciptakan kehidupan ini, bahkan menciptakan kematian. Itu memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya saya katakan kenapa ujian keimanan. Kalau orang tua dulu mengatakan bahwa ibarat imannya tambah atau meningkat, itu bagaikan pohon yang menjulang tinggi, kemudian di atas terpaan angin yang begitu dahsyatnya begitu, itu kan mesti akan goyang itu. Nah, itu artinya itulah keimanan kita. Tapi kalau misalnya kita ini punya akar yang kuat, kokoh keimanan kita, walaupun semakin tinggi keimanan kita dan di situ banyak ujian kehidupan, kita tetap istiqomah ya, istiqomah dalam menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal inilah sesuatu yang saya hormati, maka
Macam-macam sabar ini ada 3 tadi, kita harus praktekkan pula supaya dalam rangka untuk memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikabul oleh Allah taala. Jadi sabar di saat menjalankan perintahnya Allah taala, yang kedua sabar di saat menjauhi larangannya ya. Yang ketiga sabar di saat ditimpa musibah, persoalan hidup dan seterusnya. Baik, ini jadi wasta'inu bisabri wassalah, ya, minta tolonglah kepada Allah dengan wasilah sabar. Kemudian wassalah yang kedua adalah dengan sholat. Nah, yang perlu kita pelajari lagi itu kenapa kok sabar didahulukan daripada sholat gitu ya. Sebenarnya harus dilakukan semuanya nanti. Tapi kalau kita lihat tekstualnya itu adalah sabar dulu baru sholat. Ternyata kalau kita rasakan Bapak Ibu sudah saya hormati, apalagi ayat berikutnya adalah menjelaskan tentang khusyuknya sholat, maka ternyata yang namanya sabar di saat menjalankan ketaatan berupa sholat misalnya, itu memang betul-betul dilandasi dengan kesabaran, ketenangan, ya, tidak kesusu, tidak bisa kerusu, bisa tumak ninah gitu ya, itu lebih nyaman, lebih tenang, lebih enak ya. Makanya sabar ini didahulukan supaya ngerti bahwa macamnya sabar tadi yang pertama adalah yaitu sabar di saat menjalani ketaatan kepada Allah. Nah berikutnya sabar sholat tadi, sholat itu otomatis sholatnya dilandasi dengan kesabaran jadinya. Baik, jadi bahasa yang hormati, maka prakteknya Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu biasanya dulu kalau beliau itu ada masalah yang mungkin perlu dimintakan jawaban dari Allah Ta'ala, yaitu sholat 2 rakaat, Pak, ya. Sholat 2 rakaat, kemudian mohon pada Allah untuk mendapatkan pencerahan solusi ya, yang tepat masalah yang dihadapinya. Ya, sholatnya itu kalau kita mungkin namanya sholat hajat, Pak, ya. Tapi sebenarnya hajat itu adalah masuk di dalam kriteria yang namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu adalah sholat yang tidak ditentukan waktunya, kemudian tidak istilahnya tidak tertulis, pokoknya sesuai dengan apa yang kita hajatkan lah gitu lah. Biasanya memang saya praktekkan juga itu kalau misalnya ada masalah apa gitu ya, daripada mikir mumet membatak gitu ya, cara selesainya ya kita coba sholat 2 rakaat, namanya niat sholat mutlak 2 rakaat ya, karena Allah Ta'ala, Allah ibarat saja, nikmati saja sholat kita ini, Pak. Nah kemudian nanti Allah memberikan pencerahan insya Allah setelah menjalankan sholat yang namanya mutlak. Tapi kalau misalnya melalui sholat 5 waktu boleh juga ya, itu juga sudah menjadi media, sarana, wasilah untuk minta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jadi nanti bisa dipraktekkan wasilah yang saya hormati. Jadi kalau mungkin istilah Pak Yai dulu namanya sholat hajat ya, bisa dikerjakan malam hari gitu ya, atau siang hari. Tapi kalau kita boleh mengatakan secara hukum yang lebih dalam lagi, namanya adalah sholat mutlak, sholat yang model sembarang itu. Baik, itu jadi, nah yang jadi pembahasan berikutnya adalah wa kadzalika dzalika as-shalah wa innaha asyaqqatu illa 'alal khashin. Sholat itu adalah syaqqah, itu artinya berat. Ya, kalau dalam ayatnya dikatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sungguh sangat berat. Jadi sholat itu adalah sangat berat, illa, kecuali, alal khashiin, yaitu kepada orang yang dalam ibadah sholatnya itu dengan cara khusyuk ya, khusyuk gitu ya. Makanya kita harus latihan ini, Pak, supaya bagaimana sholat kita ini bisa khusyuk, walaupun itu berat ya, tapi harus dilatih terus. Nah, kita harus berlatih terus bagaimana bisa menjalankan sholat khusyuk. Ya, jadi pada intinya sholat khusyuk itu adalah sholat yang bisa menghadirkan tidak hanya fisiknya saja, tapi juga hati kita. Kalau bahasa yang lain dikatakan khuduk ya, khuduk bisolah, itu artinya bisa menghadirkan hati kita ikut menjalankan ibadah sholat. Nah, nanti bagaimana caranya, saya kira kita sudah punya banyak pengalaman sendiri ya. Tapi nanti di poinnya bisa kita lihat dari segi definisi berikutnya. Coba kita perhatikan. Jadi khusyuk itu, kata Allah mendefinisikan dengan kalimat alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, jadi kalau kita lihat tafsirnya adalah khashi'in alladzina yakhshawna Allah wa yarjuna ma 'indahu. Jadi yang dimaksud dengan sholat khusyuk menurut Allah Ta'ala di sini adalah orang yang yadhunnuna, yaitu menyangka atau yakin ya, bahwa mereka ini mulaqu rabbihim,
yaitu berjumpa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, harus yakin. Ya, kalau kita lihat di dalam tafsirnya itu adalah alladzina yakhshawna Allah, yaitu orang yang takut kepada Allah, wa yarjuna ma'indahu, dan mengharap betul apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang di sisi Allah taala berupa apa? Ya anugerah kenikmatan. Jadi apa yang di sisi Allah adalah anugerah kenikmatan, baik di dunia maupun di akhirat, gitu ya. Kalau di akhirat besok berarti ya di hadapan di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kenikmatan yang paling nikmat ahli surga adalah ketika nanti berjumpa dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi memang selama di dunia kita tidak bisa secara langsung mukasyafah melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kelak di akhirat ketika sudah masuk surganya Allah taala, diyakini oleh pemahaman ahli sunnah nanti adalah salah satu nikmat yang paling nikmat di antara penghuni surga adalah berjumpa ya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama di dunia itu tidak bisa. Yang sudah pernah mempraktekkan Nabi siapa? Nabi yang minta kepingin ketemu sama Gusti Allah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini memang luar biasa Pak ya. Walaupun beliau itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah para nabi, para rasulnya ya. Secara fisik Nabi Musa itu kan bicaranya ketika ngendiko itu ya, itu kan tidak selincah sama saudara yang satunya. Siapa yang seangkatan dengan Nabi Musa itu? Nabi Harun. Nabi Harun itu tata bicaranya ngendikone barang paham, mau enak begitu. Nabi Musa itu agak celak Pak, cedal itu ya. Tapi Allah muliakan di dalam Al-Quran itu ternyata yang bisa berbicara langsung dengan Allah adalah wa kallamallahu Musa taklima. Ternyata Allah memberikan anugerah ya bisa bicara langsung dengan Allah Ta'ala, itu ada di dunia loh ya. Itu ya Nabi Musa ini Pak, Nabi Musa ya, makanya sampai di dalam ayat dikatakan wa kallamallahu Musa taklima ya. Jadi Allah Subhanahu wa Nabi Musa adalah Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung ya kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu ya secara fisik memang istilahnya kalau bahasa kita ini orang Jawa mengatakan celat atau cedal gitu ya. Tapi kemudian kan ketika menuju ke Fir'aun ya, itu kan Nabi Musa kemudian minta apa? Allah supaya ditemani oleh saudaranya siapa? Harun. Makanya kalau Gus Bahak ngendika itu nabi yang diangkat oleh Allah jadi nabi karena proposal dari Nabi Musa itu siapa? Nabi Harun, namanya Gus Bahak ya. Beliau seorang ulama, ilmuwan, jadi kalau bicara ngendika itu kadang-kala ya cepat puas tapi berdasar Pak. Jadi bahasa beliau itu buat proposal pada Allah Ta'ala, yaitu bagaimana supaya datang ke Fir'aun bisa lancar bicaranya, kemudian diangkatlah saudaranya yang namanya siapa? Nabi Harun alaihissalam. Baik, jadi intinya adalah kembali kepada Nabi, kenikmatan surga itu di surga yaitu ya bisa menikmati, yaitu melihat wajahnya Allah SWT. Nah, tapi ketika kita sholat Pak, ketika kita sholat itu adalah yakhshawnallaha wa yarjuna ma'indahu. Jadi kita takut kepada Allah, takut akan siksanya Allah ya, takut akan tidak diterimanya amalan ini. Jadi kita punya rasa takutnya. Kemudian kita mengharapkan wa yarjuna, mengharapkan ma'indahu, yaitu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang ada. Dan itu bisa dinikmati, yaitu tidak hanya sekedar kelak di akhirat, tapi juga di dunia. Wa yuqinuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin, jadi orang yang sholat khusyuk tadi, itu mereka yakin. Mereka yakin apa? Wa yuqinuna annahum mulaqu rabbihim. Yakin bahwa sesungguhnya mereka itu adalah mulaqu, ketemu dengan Tuhan mereka. Ya, Jalla wa ala ba'dal maut, yaitu ketemu Tuhan mereka terutama adalah di saat ba'dal maut, setelah wafat, setelah meninggal dunia. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika kita sholat kemudian kita meyakini bahwa ketika nanti kita mati, wafat gitu ya, lepas nyawa kita dari badan tubuh kita ini, maka kemudian akan ketemu dengan Allah ya, di saat itu betul-betul ketemu ya, kita yakini itu. Nah, ketika kita percaya bahwa nanti ketemu Allah di saat mati gitu ya, nah di situ berarti akan tumbuh sifat yang namanya khusyuk tadi. Makanya wa annahum ilaihi rajiun ya, jadi artinya meyakini pula bahwa nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, yaitu pada hari kiamat, lil hisab wal jaza, akan mendapatkan hisab dan jaza pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Saudara saya hormati,
orang yang sholat khusyuk dalam definisi ayat ini adalah yang pertama itu di sini dikatakan alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang meyakini saat itu berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ilaihi rajiun, yaitu kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat ya, walaupun kita ini orang biasa Pak, tapi harus dilatih itu bagaimana saat sholat takbiratul ihram Allahu Akbar betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya dalam takbiratul ihram kan Allah Maha Besar. Jadi Allah Maha Besar. Jadi kebesaran Maha Besarnya Allah kita tidak bisa membayangkan karena otak dan akal kita terbatas dalam hal itu. Wong alam semesta jagat raya yang menciptakan Allah kan gitu ya. Maka kita yakini saja ya. Makanya kenapa ada istilah khudu tadi. Khudu fi shalah itu artinya menghadirkan hati ya di saat kita menjalankan apa? Ibadah sholat ya. Walaupun sekali lagi ini berat, butuh latihan. Tapi kita lihat pernah ada pelatihan yang dilakukan oleh siapa? Abu Sangkan apa siapa ya? Betul ya, yang menggerakkan apa? Sholat khusyuk itu namanya Abu Sangkan ya. Coba saya belum pernah ikut itu. Tapi bukunya saya baca ya. Jadi bagaimana sholat khusyuk menurut Abu Sangkan? Kalau Bapak sudah pernah ikut, nah itu bimbingan beliau langsung ya. Tekniknya, metodenya, caranya gitu ya. Sampai saat itu sempat viral gitu ya, dan itu praktis beliau dalam membimbing ya. Utamanya adalah sedikit demi sedikit harus merasakan gerakan sholat, nikmatnya bagaimana gitu ya, bacaannya juga sedikit-sedikit apa difahami begitu. Nah, walaupun saya menyimpulkan begini, baik gerakan maupun bacaan itu sebagai alat untuk menuju kepada khusyuknya tadi apa, hadirnya hati tadi. Tapi intinya sebenarnya di hati tadi. Nah, inilah Bapak yang saya hormati. Maka dari itu, bagaimana kita merasakan kalau sudah bisa sholat dengan khudu tadi, dengan khusyuk tadi gitu ya, maka insya Allah fungsi fadilah keutamaan sholat yang kita lakukan akan bisa kita dapatkan, akan kita raih. Ya, fadilah keutamaan daripada sholat diantaranya apa? Yang pertama, sholat itu sebenarnya dialog langsung kita dengan Allah. Jadi ketika kita sholat itu adalah dialog ngobrol langsung ya, akrab dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ya, buktinya yaitu apa? Ketika kita baca misalnya tahiyat apa ya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, itu kan. Ya, saat itu kita apa? Bertahiyat ya, memuji pada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Ya, kemudian kalau kita baca surat Al-Fatihah, ada ayat yang bunyinya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Itu hikmah yang pertama, bagaimana kita ini sebenarnya berdialog, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di saat kita sholat gitu ya. Makanya menurut saya latihan supaya sholat bisa tenang khusyuk tadi ya, mungkin pasnya kita bangun sepertiga malam gitu Pak, suasana hening ya, tenang, keluarga kita yang lain pun sedang istirahat, sedang tidur gitu ya. Tapi di saat itulah kita sholat 2 rakaat ya, kita nikmati gerakan sholatnya, kita nikmati bacaan sholat yang kita bacakan gitu ya, walaupun belum tahu artinya, tapi sebenarnya dinikmati juga dirasakan ya. Nah itu yang jadi masalah pas kayak khusyuk tenang begitu, dengar suara sing aneh gerudak itu kaget gitu. Nah ini kita nggak boleh takut gitu ya. Sekarang sih nggak apa-apa, kalau dulu di kampung itu rumah, kalau di desa Pak ya, di kampung rumahnya yang besar-besar Pak ya, besar-besar itu, kadang-kadang malah tempat wudhunya itu di luar itu. Wah itu kalau sholat kadang-kadang ada suara aneh-aneh kaget itu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa itu gitu ya. Jadi artinya, nah tetap harus kita apa? Kita latih itu Pak. Gitu. Di saat keheningan malam ini kita juga sholat. Nah jadi kita nikmati hikmah sholat khusyuk itu tadi. Yang pertama adalah kita dialog langsung, ya, dialog langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Pak, ini yang perlu kita pahami. Yang kedua itu sebenarnya ketika sholat itu adalah zikir Pak, ingat kepada Allah. Kalau kita perhatikan itu dalam surat Toha jangan dikatakan, yaitu apa namanya, aqimis sholat ini apa, innani anallahu la ilaha illa ana, apa itu, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu ayatnya begitu surat Toha itu. Innani anallahu la ilaha illa ana, sungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang di bawah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku gitu ya. Innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya aku Allah Ta'ala gitu ya. Fa'budni, maka sembahlah diriku ini ya. Kemudian aqimis sholat, dirikanlah sholat ya.
lidzikri. Sholat itu adalah untuk apa? Berzikir, ingat kepada Allah. Jadi sholat gitu Pak, itu sebenarnya adalah kita ingat kepada Allah. Ini hikmah yang kedua. Jadi ketika kita sholat, itu berarti ingat siapa-siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kita alhamdulillah ada sholat 5 waktu itu sebenarnya ya sebagai media, sebagai sarana untuk mengingat Allah, ya sholat itu. Walaupun sebenarnya ingat Allah itu sebenarnya tidak hanya sekedar ketika sholat ya, setiap saat pun kita harus apa? Ingat pada Allah melalui amalia syariat, misalnya di awal segala sesuatu kita basmalah ya, di akhir menjalankan selesai tugas kemudian apa? Baca hamdalah, itu syariatnya itu ya. Tapi sebenarnya lebih jauh dari itu menurut saya Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu ke dalam lagi bahwa kita merasakan bahwa apa yang di sekeliling kita bisa hadirnya ada tidaknya itu semuanya kehendak Allah. Bahkan diri kita pun bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, itu juga karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita rasakan betul ya bahwa Allah Taala itu senantiasa di sekeliling kita ada. Artinya apa? Yaitu bahwa kehadiran Allah itu ada di sekitar kita. Nah ini kalau sudah sampai seperti itu namanya zikir yang tanpa huruf dan tanpa apa namanya ucapan. Itu berat itu. Tapi kalau sudah dilatih, ya kalau dalam istilah tasawuf itu namanya zikir apa? Asrar Pak ya. Nah, zikir lah. Jadi zikir yang tersembunyi, yang tidak harus pakai bahasa, tapi merasakan ya kehadiran Allah Taala itu ada di sekitar. Ketika kita melihat sesuatu yang di sekitar kita, ya entah mungkin kita sedang nyirami bunga, kemudian kita pandang bunga itu tidak memandang bunganya, tapi siapakah yang menciptakan bunga sampai mempunyai dedaunan yang begitu indah, tumbuh bunganya yang begitu indah gitu kan. Di balik itu semuanya kita akan tahu ada Sang Maha Pencipta siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam istilah tasawuf namanya tajalli Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang saya hormati membaca atau bahkan mendalami ilmu tasawuf itu ada istilah apa namanya? Tahalli dan tajalli itu Pak ya. Tahalli itu artinya adalah menghapus perbuatan negatif, tinggalkan semua perbuatan yang tidak baik. Kemudian tahalli itu menghiasi dengan perbuatan yang baik. Baru yang ketiga itu Pak, kita akan tajalli Pak. Tajalli itu artinya nampak ya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan ya, apa yang kita dekati, semuanya hakikatnya itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Hudurnya atau hadirnya Allah Taala itu ada di situ ada. Gitu ya, karena apa? Keyakinan kita mempunyai pikiran bahwa di balik apa yang kita lihat, di balik apa yang kita rasa, di balik apa yang kita sentuh, ya, itu hakikatnya adalah yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Eksistensi, ya, keberadaan adanya Allah itu bisa kita rasakan di situ. Nah ini, ya makanya di dalam ayat tadi dikatakan fadilah keutamaan daripada sholat adalah lidzikri, untuk apa? Zikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, sebenarnya harusnya kita ini harus mulai berlatih bahwa sudah menjalankan ibadah sholat itu harus merubah perilaku kita Pak. Artinya begini, jadi saya pernah menyampaikan bahwa ternyata Islam itu mengajari kepada kita betul-betul secara menyeluruh, dan inti poin menyeluruh daripada syariat Islam adalah baik kepada Allah dan baik kepada lingkungannya, hablum minallah dan hablum minannas, kan begitu. Nah ternyata kalau kita lihat yang namanya sholat yang berefek kepada perilaku yang baik, atau dengan kata lain suksesnya orang sholat, itu apabila bisa mempunyai konsep yaitu tanha anil faksha wal munkar. Ya, jadi orang yang sukses sholatnya begitu ya, sebenarnya adalah ditandai dengan bisa tanha anil faksha wal munkar. Ini yang ketiga. Jadi hikmah sholat, orang yang menjalani ibadah sholat, berarti dia ini sudah bisa mencegah perbuatan apa? Keji dan perbuatan munkar. Harusnya begitu. Makanya diri kita kalau misalnya sudah tekun ibadah sholatnya gitu ya, tapi suatu saat kau masih melakukan tidak baik, pelanggaran maksiat dan dosa, nah ini harus introspeksi diri. Harusnya orang yang sudah menjalankan sholat itu punya fadilah keutamaan, hikmahnya adalah bisa mencegah dari perbuatan apa? Keji dan munkar gitu loh Pak ya. Nah ini harus kita pahami. Nah, ini menjadi introspeksi bagi diri kita sekalian. Kita sudah menjalankan sholat sejak dulu kala, bahkan sejak kecil gitu ya. Maka ini yang ketiga ini harus kita pahami bahwa harusnya bisa membentuk karakter pribadi kita ini adalah pribadi yang pesona, yang baik, yang bisa faksha anil munkar ya, meninggalkan tahanan anil faksha wal munkar. Ini yang paling penting ya. Jadi bagaimana diri kita ini
adalah betul-betul bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Ya, Bapak Ibu sudah saya hormati, yang terakhir fadilah keutamaan sholat adalah bagaimana di saat sholat kita ini betul-betul merasakan bahwa kita ini adalah sedang melakukan yang namanya ihsan. Ihsan itu apa sih? Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau seolah-olah ketika beribadah itu melihat Allah, tapi kalau seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah kalau Allah itu melihat dirimu, kan gitu ya. Jadi kita nggak bisa melihat Allah, tapi yakinlah kalau Allah itu melihat, memandang, menyaksikan, memperhatikan apa yang kita lakukan. Itu yang namanya ihsan. Ini yang terakhir tadi saya katakan. Jadi hikmah yang keempat kita sholat itu harusnya adalah melahirkan sebuah amaliyah di dalam diri kita, yaitu ihsan. Ihsan itu selalu berbuat baik Pak sebenarnya. Walaupun konsepnya hadis dikatakan antak budallah, sungguhnya engkau ini beribadah menyembah kepada Allah ka'annaka taro, seolah-olah ya, ka'annaka itu artinya seolah engkau melihatnya. Tapi kalau fa'ilam takun tarohu, kalau seandainya engkau nggak bisa melihatnya, yaitu yakinlah fa'innahu yaraka, sungguhnya engkau adalah melihat dirimu, gitu ya. Baik, jadi ini artinya adalah yang keempat yang harus kita miliki, yaitu bagaimana kita punya jiwa pribadi yang ihsan. Nah, bukti buah daripada ihsan Pak, itu sebenarnya kita merasa muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Merasa diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun berada. Di saat kita bersama dengan keluarga kita merasa diawasi oleh Allah, di saat dengan teman-teman kita diawasi oleh Allah, ya, di saat kita bekerja di tempat di mana kita bekerja diawasi oleh Allah. Jadi dimanapun berada itu adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah buah daripada amalan ihsan tadi. Ya, ihsan itu berarti akhirnya pun muraqabatullah. Inilah kenapa kemudian orang yang sudah betul-betul menjalani syariat Islam, yang tidak hanya sekedar syariat saja, tapi bisa merasakan dan menjalankan, ya, menikmati ruhnya syariat gitu ya. Ini cara istilah ujian yang apa namanya, sihir tanpa waton itu ojo ngaji syariat loko, kan gitu ya. Mengklot tembing ini bakal apa? Sengsor, kan itu ya. Jadi artinya ya, cara syairnya itu duh bolo konco priyo wanita ojo mau ngaji syariat loko kur pinter dongeng nulis lan moco tembe burine bakal sengsara. Jadi artinya ngaji tidak hanya sekedar syariat yang nampak saja, tapi betul-betul rohnya syariat itu bisa dirasakan, ya. Nah, tadi contohnya sholat. Jadi sholat itu, gerakan sholat kita secara fikih ya seperti itu, ya, ada sujudnya, ada rukunya, itu apa namanya, jasmanianya begitu. Kemudian ada bacaan-bacaan yang kita baca, tapi kita kepingin itu ada ruhnya sholat. Nah, ruhnya sholat itu akan nampak, terlihat apabila empat tadi bisa kita rasakan, ya, yaitu apa? Bagaimana kita bisa berdialog, sebenarnya komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kita bisa berzikir langsung pada Allah Taala, karena sholat itu adalah zikri, ya, berzikir pada Allah Taala, gitu ya. Kemudian berikutnya yaitu betul-betul apa namanya, merasa hadirnya Allah, itu ya, bisa melihat dan menyaksikan dimanapun dan kapanpun berada. Baik, bahwa saya hormati, insya Allah dengan dua ayat ini kita akan terantarkan, yaitu menjadi manusia yang betul-betul segala persoalan hidup itu mari kita munajatkan, mohon solusinya kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara apa tadi? Sabar dan sholat, ya, sabar, ya, dan sholat. Jadi tidak kerusuh, ya, tidak kemerusuh dan seterusnya. Nah, ini sebagai metode cara yang Allah berikan kepada kita, mari kita amalkan, ya, dalam hal apapun juga. Setiap kita menghadapi masalah dan mohon munajat kepada Allah, maka sabar dan sholat ini kita tingkatkan. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Amin Allahumma amin. Baik, saya yang hormati, ini saya cukupkan sekian. Tapi kalau kita dialog tanya jawab setelah ini, gitu ya. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.